pagi semua sahabat peduli. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 5 April. Kami Bunda Milenial dan juga teman-teman dari konten kreator peduli sedang berada di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya di Jakarta Pusat. Kita lagi mau mencoba menemani dan mengawal baby Ana dengan mamahnya yang sudah tiba di sini, karena mau mengecek yang kemarin Bunda infokan ya, ada rembesan cairan lambung di perutnya yang membuat seperti iritasi di bagian perut, dan hari ini harus segera mungkin diperiksa oleh dokter-dokter yang menangani baby Ana, karena itu kan berhubungan langsung dengan saluran selang yang ada di lubang perutnya itu, dan itu keluar rembesan air. Nah, nanti kita akan temui baby Ana dengan mamahnya yaitu Mbak Novi, tetapi mohon maaf karena ini adalah rumah sakit, jadi kita harus ikuti tetap kode etik dari rumah sakit. Kita lihat bagaimana, apakah kita bisa ambil gambar di dalam dan sebagainya. Tolong kawal baby Ana, kita save baby Ana khusus untuk memasukkan asupan cairan. Nanti ada caranya gitu ya, pakai seperti tabung suntikan yang gede terus ada selang seperti infus. Nah, baru diketemukan dengan selang yang memang sudah tertanam di dalam perut. Nah, setelah itu dia akan prosesnya masuk ke dalam lambung. Jadi itu yang memang harus sering dilihat, karena kemarin ceritanya adalah pernah selangnya itu kesedot ke dalam perut, jadi tinggal sisa sedikit, ya untung ketahuan ya. Kalau kita sampai semuanya masuk ke dalam, nggak tahu gitu. Nah, ini sekarang masih menunggu di dokter kulit dan kelamin. Karena kan yang mau ditanya adalah ininya, luka-luka, apa sih, ruam-ruam infeksi yang memerah di bagian perut akibat dari cairan lambung yang merembes keluar. Jadi kain kasahnya tuh kemarin basah semua, jadi Bunda bener-bener lihat dengan jelas gitu apa sih lubangnya gitu. Nanti teman-teman dari konten kreator peduli, kita akan meluangkan waktu untuk setelah dari rumah sakit ya, kita berkunjung lagi ke baby Ana ya. Mau nanya dikit Bun, untuk kerongkongan ini berarti nggak berfungsi Bun? Ya. Yang lihat video jadi kan Bunda. Dia jadi gini, sebelah sini. Jadi ini bukan penyakit ya, ini bukan penyakit, tetapi ini adalah cacat di mana proses pembentukan janin pada waktu di dalam kandungan itu ternyata mengalami masalah. Kadang-kadang kan ada yang tangannya nggak lengkap atau apanya gitu secara fisik ya, tapi kalau ini dia di organ di dalam tubuhnya itu tidak bisa dari kerongkongannya buntu, nggak ada saluran lagi untuk sampai masuk ke dalam lambungnya. Buntu ya. Nama kedokterannya tuh, kalau nggak pakai masker susah. Nama medisnya adalah atresia esophagus. Jadi pencernaan dari kerongkongan yang mengalami hambatan, bukan hambatan, malah mentok. Ya, mentok. Jadi mau cairan apapun yang dimasukin itu dia akan keluar lagi melalui hidung, melalui mulut gitu. Ya, artinya anak ini memang sejak lahir, kan sekarang usianya udah sekitar 6 bulan ya, dia lahir bulan Oktober. Selama itu asupannya itu melalui lubang dan selang yang ada di perutnya. Di perut. Ya, jadi nanti pakai alat bantu seperti infus gitu, memasukkan cairan susu selama 1,5 jam. Jadi nanti teman-teman sahabat peduli, kita setelah dari rumah sakit ini akan meluangkan waktu untuk berkunjung langsung ke rumahnya. Jadi kita akan lihat kesehariannya baby Ana sama orang tuanya itu bagaimana merawat dan mengobati secara medis yang memang diizinkan gitu, dan diajarkan oleh tim dokter yang menangani baby Ana gitu ya. Betul-betul ini sangat menyedihkan gitu ya, merasakan penderitaan seorang bayi yang sudah seperti itu.
informasi yang kemarin Bunda dapatkan, di Indonesia saat ini ada 6 pasien bayi dan anak-anak yang mengalami cacat lahir seperti ini. 6. Tidak semuanya ada di Jakarta, ada juga yang di luar Jakarta, di Kalimantan. Nah, Bunda belum tahu ya berapa di mana aja lokasinya gitu. Jadi itu ya nama cacat lahir ya, namanya adalah atresia esophagus. Jadi kerongkongan yang buntu yang membuat tidak bisa menyalurkan asupan apapun dari normal ya, dari mulut, kerongkongan ke lambung dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita lihat Bibi Ana lagi ngantri ya untuk di dokter spesialis mengobati ruam-ruam yang begitu lebar ya di bagian perutnya karena rembesan dari cairan lambung. Cairan lambung itu kata ibunya sih cukup tajam ya. Nah, kita bayangkan anak bayi yang usia 6 bulan harus merasakan penderitaan itu gitu. Goyang sedikit atau kena sentuhan sedikit gimana ya? Kita aja yang kena luka gores gitu ataupun kena beling misalnya. Orang dewasa aja kebayang gitu ya sakitnya seperti gimana. Lah ini ada lubang di perut sama lubang di mana leher. Itu untuk mengeluarkan cairan kalau yang di leher ya. Kalau yang di lambung adalah memang untuk memasukkan asupan makanan susu seperti itu. Kita kawal terus ya Baby Ana. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam, tapi mungkin nggak bisa diambil gambar ya, kan kita ada di dalam rumah sakit ya. Oke, thank you Bunda. Baik, sahabat peduli, Baby Ana sudah selesai pemeriksaan dokter ya. Kemudian sekarang lagi mau urus obat. Mungkin bisa ditanya ke Mbak Novi, namanya bagaimana hasil dari pemeriksaan tadi. Tadi gimana? Tadi udah kontrol, nanti 2 minggu suruh balik lagi. Tadi sih masih bagus, cuma ini dilihat lagi 2 minggu ada perkembangan enggak. Untuk hari ini terapinya apa aja, Bu? Apa? Untuk hari ini terapinya apa aja? Hari ini tadi ngambil sampel kulit di kulitnya untuk kulit ke labnya. Nanti ditunggu lagi setelah 2 minggu lagi dilihat lagi ada perubahan enggak, kan nanti dikasih pelembab. Kalau ada perubahan tetap balik lagi sih 2 minggu lagi. Oke, untuk setiap rumah sakit apakah ada agendanya entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Enggak, kalau untuk bedah sih 3 minggu sekali, tapi kalau poli lain tergantung jadwalnya. Ada jadwalnya. Oke, baik. Iya, iya. Jadi kan kemarin ada ruam-ruam merah ya. Tadi diperiksa, kemudian dikasih salep dulu 2 minggu lagi. Balik lagi untuk dicek ya. Sekarang Baby Ana harus sambil dikasih susu ke farmasi. Oke. Terima kasih. Ya. Dan jadi begitu teman-teman, udah milenial dan juga teman-teman konten kreator peduli, mari kita kawal. Minimal adalah kita menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada satu cacat bayi yang Bunda juga baru tahu ya, yaitu kerongkongan tertutup atau bahasa medisnya ada atresia esophagus. Ini adalah satu hal yang baru yang rasa-rasanya kita sampaikan kepada pemirsa, kepada netizen, kepada sahabat peduli semua. Minimal kita jadi paham bahwa bagaimana pada waktu proses mengandung dan sebagainya, apakah berpengaruh atau apakah menjadi penyebab. Nah itu yang kita belum tahu ya. Kita kawal terus Baby Ana. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan kepada pemirsa semuanya ya. Untuk tetap kawal, tetap semangat, dan tetap doakan kepada Baby Ana dan orang tuanya ya. Terima kasih semuanya. Kita lokasinya masih ada di dalam Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Salam peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.